Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine and healthy. Bertemu lagi dengan Ustazah Mala. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi yaitu senam ketangkasan. Sebelum kita ke materi tersebut, Ustazah mengingatkan kepada kalian, senam ini adalah cukup materi saja yang kalian pelajari di rumah, tapi tidak boleh dilakukan di rumah. Kenapa tidak boleh dilakukan di rumah? Karena Ustazah tidak bisa mengawasi kalian secara langsung. Dan ketika nanti kita sudah masuk sekolah, kita akan mempraktekkan bersama-sama. Ya, jangan mempraktekkan di rumah dengan sendirian ataupun dibantu orang tua. Jadi tidak boleh melakukan senam ketangkasan di luar pengawasan dari Ustazah. Oke, bisa dipahami ya? Kita akan berlanjut ke materi senam ketangkasan. Oke, senam adalah olahraga yang mencakup latihan yang membutuhkan keseimbangan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Gerakan-gerakan yang terlibat dalam senam berkontribusi pada perkembangan kelompok, lengan, kaki, bahu, punggung, dada, dan otot perut. Kewaspadaan, ketelitian, keberanian, kepercayaan diri, dan disiplin diri adalah sifat mental yang juga dapat dikembangkan melalui senam. Kita akan langsung aja ke senam ketangkasan. Jadi sebelumnya yang tadi itu adalah arti senam ya. Sekarang ke senam ketangkasan. Senam ketangkasan dapat didefinisikan sebagai senam yang pada prakteknya bisa menggunakan alat atau juga bisa tidak menggunakan alat. Senam ketangkasan seringkali disebut juga senam artistik sebab bentuk-bentuk dari senam tersebut mempunyai aturan yang sesuai. Nah, di sini senam ketangkasan mempunyai dua macam, yaitu yang pertama, senam ketangkasan menggunakan alat. Yang kedua, senam ketangkasan tanpa menggunakan alat. Penilaian dalam senam ketangkasan. Apa aja penilaian dalam senam ketangkasan? Yaitu yang pertama ada gerakan ketepatan. Yang kedua, gerakan keindahan. Yang ketiga, gerakan keseimbangan. Kita lanjut ya. Senam ketangkasan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Misalnya metode yang pertama adalah palang tunggal. Yang kedua ada palang sejajar. Yang ketiga palang bertingkat. Keempat kuda pelana dan gelang-gelang. Di sini Ustazah akan memberikan contohnya ya, atau gambarnya. Yang pertama adalah palang tunggal. Palang tunggal itu bagaimana? Nah, itu adalah palang tunggal ya. Jadi tiangnya itu cuma satu di atasnya. Palang sejajar, lah berbeda dengan palang sejajar. Kalau palang sejajar tiangnya ada dua. Jadi senam ya, atlet senam itu nanti dia akan melewati palang-palang tersebut dengan gaya keindahan tadi ya. Yang ketiga adalah palang bertingkat. Keempat kuda pelana. Nah, kuda pelana ini bentuknya seperti kayak meja gitu ya, tapi itu rendah gitu anak-anak. Tapi di situ coba kalian lihat ada seperti pegangannya. Jadi di situ dia akan melakukan gerakan-gerakan keindahan, keseimbangan yang tadi kan ada macam-macam gerakannya. Nah, yang gelang-gelang ini yaitu yang terdapat pada tiang-tiangnya. Itu kan ada gelang dua, itu namanya gelang-gelang. Tapi gelang-gelang ini berbeda anak-anak dengan tiang yang palang tunggal dan palang sejajar. Kalau palang tersebut kan dia lurus ya. Tapi kalau di gelang-gelang ini dia agak condong. Jadi ada ke atas gitu. Lengkung. Gerakan dalam senam ketangkasan diantaranya yaitu yang pertama ada keharmonisan, keseimbangan, kelenturan dan keluasan. Yang ketiga keindahan dan kelincahan.
Senam ketangkasan tanpa alat ialah senam yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu apapun, atau bisa juga dikatakan bahwa senam ketangkasan tanpa alat murni dilakukan oleh gerakan tubuh. Contoh senam ketangkasan tanpa menggunakan alat. Yang pertama adalah meroda. Gerakan meroda merupakan gerakan berguling ke samping menyerupai roda. Gerakan meroda bisa dilakukan dengan menggunakan tumpuan kaki dan tangan secara bergantian. Bagaimana cara dalam melakukan gerakan tersebut? Yang pertama adalah sikap awal dari gerakan meroda adalah berdiri tegak di atas matras, bukalah kaki selebar bahu, dan angkat kedua tangan ke atas. Setelah itu, bergeraklah ke samping kanan dengan cara meliukkan tangan ke kanan, ke matras, sebagai tumpuan yang ada di samping kanan. Yang ketiga, angkatlah kaki kiri secara bersamaan dengan meletakkan tangan kiri di samping tangan kanan. Posisikan kedua kaki di atas. Yang terakhir, gerakan yang terakhir, angkat tangan kanan dan tangan kiri menyentuh matras sehingga tubuh kembali berdiri dengan tegak. Di situ anak-anak bisa melihat ya gerakan meroda yang benar bagaimana dan gerakan akhirnya juga bagaimana. Yang kedua adalah guling depan atau gerakan forward roll, atau bisa anak-anak yang disebut dengan roll depan ya. Guling depan merupakan gerakan berguling dengan berurutan mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan yang terakhir adalah panggul bagian belakang. Kita lanjut ke gambarnya, bagaimana caranya. Tata cara dalam melakukan guling depan yaitu, nah ini adalah gambar yang tadi, guling depan. Awalannya kita berdiri, habis itu kita jongkok, dan gerakan terakhir kita pun juga akan jongkok. Gimana caranya, Us? Yang pertama, sikap awal dari gerakan ini adalah jongkok. Rapatkan kedua kaki, posisikan kedua telapak tangan sejajar bahu. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada matras selebar bahu. Yang ketiga, tekuk siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua tangan. Kemudian, tempelkan tengkuk ke matras dan mulailah berguling ke depan dengan mendorong berat badan Anda secara perlahan ke depan juga. Yang keempat, selanjutnya lipatlah kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke arah dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Anak-anak bisa diperhatikan gerakan tersebut ya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah guling ke belakang atau gerakan back roll. Biasanya anak-anak menyebutnya adalah roll belakang. Guling ke belakang merupakan gerakan berurutan juga mulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir adalah kedua kaki. Tata cara dalam melakukan guling ke belakang yaitu, sebelum kita melakukan tata caranya, kita melihat dulu bagaimana gambarnya. Yang pertama ya, sikapnya itu emang benar berdiri. Yang kedua itu jongkok, tapi lihatnya itu dari belakang ya. Tata caranya yaitu, yang pertama, sikap awalnya adalah jongkok dengan membelakangi matras. Posisikan dengan lurus ke depan. Kedua, jatuhkan badan ke belakang dengan menarik dagu ke dada. Kemudian bengkokkan lengan dan atur telapak tangan menghadap ke atas. Letakkanlah ibu jari Anda dekat dengan telinga. Yang ketiga, gulingkan badan ke belakang dengan mendarat pada bagian kaki. Lepas tangan dari matras dengan pandangan fokus lurus ke depan. Yang keempat, tolakkan tangan sampai lengan lurus pada saat pantat Anda melewati titik tertinggi pada saat mengguling ke belakang. Lakukan pendaratan dengan kaki dan lepas tangan dari matras. Fokus pandangan ke depan dan selalu jaga keseimbangan. Itu adalah tata cara dalam melakukan guling ke belakang. Senam ketangkasan dengan alat. Yang sebelumnya itu adalah senam ketangkasan tidak menggunakan alat. Sekarang kita bahas senam ketangkasan dengan alat. Senam ketangkasan dengan alat, misalnya senam dengan menggunakan kuda-kuda lompat sebagai tumpuan ya. Seperti tadi kan, kayak palang sejajar ya.
Contoh senam ketangkasan yang menggunakan alat bantu antara lain lompat kangkang. Gerakan lompat kangkang merupakan gerakan yang seperti meloncat melewati rintangan. Saat badan melayang di udara, maka kuda-kuda tangan direntangkan, luruskan kedua tungkai agar bisa melewati samping kanan dan kiri dari peti lompat. Latihan gerakan ini bisa menambah ketangkasan, kekuatan, kelincahan, keberanian, dan konsentrasi. Ini adalah gambar-gambar. Ya, ini kalian bisa lihat gimana caranya lompat kangkang. Dia ada yang pertama itu kan ada alatnya ya, kayak bangku gitu. Terus yang kedua itu juga bangku kecil. Yang ketiga itu dengan bantuan teman. Jadi kita bisa melakukan gerakan tersebut dengan berbagai cara. Yang terpenting kalau lompat kangkang ini kakinya itu dibuka lebar ya. Terus ketika gerakan terakhir tetap posisi jongkok tapi nggak jongkok ke bawah, tapi setengah. Oke, kita lanjut ke tata cara dalam melakukan lompat kangkang, yaitu lakukan gerakan awal dengan berlari cepat, kemudian condongkan badan ke depan dan lakukan gerakan menolak dengan kedua kaki pada papan sekuat tenaga Anda. Anda bisa menyertainya dengan gerakan ayunan dari belakang bawah ke depan, luruskan badan dan pisahkan tungkai. Kedua, ketika tangan menyentuh bagian pangkal kuda dan melakukan gerakan tolakan sekuat-kuatnya, maka badan akan melayang di atas kuda-kuda dengan sikap yang lurus. Rentangkanlah lengan Anda dan pandangan berkonsentrasi agar tetap fokus ke depan. Yang ketiga, lakukan proses pendaratan dengan menggunakan ujung kaki, mengeper, dan rentangkan kedua lengan Anda ke atas. Oke, kita lanjut ke nomor 2, lompat jongkok. Lompat jongkok mempunyai manfaat yang sama dengan lompat kangkang. Perbedaannya yaitu lompat kangkang hanya memodifikasi gerakan kaki dari posisi kangkang menjadi posisi jongkok. Lompat jongkok ke atas seperti lompat. Nah, ini ya anak-anak ya. Tadi kan kalau lompat kangkang kan tangannya harus menyentuh peti. Tapi kalau lompat jongkok itu kaki yang menyentuh. Dan untuk gerakan akhirnya dia tetap jongkok. Nah, ini juga bisa melakukan dengan peti yang lebih tinggi. Kalau kangkang kan tadi dibuat lebar kakinya. Ini bisa juga menggunakan tangan, tapi dia akan mendaratnya itu di udaranya itu kakinya tetap lurus. Habis itu gerakan terakhirnya akan jongkok. Tata cara dalam melakukan lompat jongkok yaitu yang pertama, awali gerakan dengan berlari cepat. Condongkan badan ke depan, lakukan tolakan pada kedua kaki ketika berada pada papan tolak. Kemudian, ayunkan lengan ke atas, gerakan tangan yaitu menumpu pada pangkal kuda-kuda dan pandangan fokus ke depan dekat dengan kedua tangan. Yang kedua, lakukanlah tolakan pada kedua tangan dengan kuat dan tekuk lutut ke arah dada. Luruskan bagian tungkai ketika posisi berada di ujung kuda-kuda. Yang terakhir, mendaratlah pada ujung kaki dan rentangkan kedua tangan ke atas. Manfaat dalam senam ketangkasan. Yang pertama yaitu kebugaran tubuh. Setelah kita melakukan senam ketangkasan, tubuh kita akan terasa lebih bugar, semakin segar dan tidak lemah dan lesu. Serta dalam penampilan pun akan menjadi bagus. Ketika senam ketangkasan dilakukan secara rutin, maka otot tubuh akan terbentuk dan semakin kencang. Yang kedua, otot menjadi kencang. Dengan melakukan senam ketangkasan secara rutin dan tidak hanya dilakukan hanya sekali atau 2 kali saja, maka akan membuat otot kita menjadi lebih kencang. Yang ketiga, menjadikan tubuh indah. Apabila kita sering melakukan senam ketangkasan, maka tubuh kita akan menjadi ideal, sebab banyak gerakan senam ketangkasan yang bisa membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, tubuh akan sehat. Ketika keringat keluar pada waktu olahraga, tubuh juga mengalami peningkatan daya tahan tubuh yang lebih tinggi.
Kesehatan tubuh harus dijaga dengan baik dengan cara olahraga secara rutin. Dalam melakukan senam ketangkasan, pada awal kita berlatih harus didampingi oleh pelatih yang berpengalaman dengan tujuan ada yang mengamati gerakannya sudah benar atau belum dan juga bisa untuk melatih. Baik, anak-anak, cukup sekian pembelajaran PNCUK pada materi senam ketangkasan. Semoga yang diberikan Ustazah bermanfaat dan kalian bisa belajar di rumah dengan tetap semangat. Ustazah punya pesan pada kalian, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard and be careful. Tetap jaga kesehatan, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa tetap berolahraga agar tubuh kita bisa sehat dan tetap bugar. Terima kasih, cukup sekian. Salam sehat, cerdas, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.